Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Karina dengan NIM akhir 131 dari kelas 4D. Di sini saya akan melaksanakan proyek UAS berupa pengujian hipotesis dengan menggunakan uji T independen maupun uji T berpasangan dengan pengerjaan soal berikut. Untuk soal yang pertama, yaitu terdapat data banyak istilah IPA dalam bahasa Inggris yang dapat dihafal oleh masing-masing subjek. Dan diasumsikan data tersebut berdistribusi normal. Untuk parameter yang diuji adalah rata-rata. Dengan diketahui H0 yaitu tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA dalam bahasa Inggris yang dihafal oleh kelompok kontrol yang tanpa diiringi musik klasik dan kelompok eksperimen yang diiringi musik klasik. Untuk H1 merupakan kebalikan dari H0, jadi tidak ada perbedaan. Dengan taraf kepercayaan yaitu 95%, yang artinya mempunyai taraf signifikan yaitu alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Pada soal berikut menggunakan uji T independen yang artinya saling bebas, di mana antar dua sampel tidak saling berkaitan, jadi saling bebas. Sebelum melakukan uji T independen, kita perlu melakukan uji homogenitas dengan cara yaitu kita mencari tahu terlebih dahulu variabel pada setiap data, di mana ditentukan mana yang variabel terbesar dan variabel terkecil. Untuk mengetahuinya, yaitu dengan cara variansi dengan rumus sama dengan var, kita pilih yang S, lalu klik 2 kali, lalu pilih data yang akan dihitung, lalu klik Enter. Nah, sedangkan untuk eksperimen juga langkahnya sama, yaitu dengan rumus sama dengan var, lalu pilih yang S, klik 2 kali, lalu pilih data yang akan dihitung, lalu klik Enter. Nah, dari data variansi yang telah diperoleh dapat dilihat bahwasanya variansi kelompok eksperimen merupakan terbesar karena nilainya lebih besar dibandingkan variansi pada kelompok kontrol. Maka dapat disimpulkan variansi pada kelompok eksperimen merupakan variabel pertama, sedangkan pada kelompok kontrol merupakan variabel kedua karena terkecil. Setelah kita mengetahui variabelnya, kita dapat langsung melakukan uji homogenitas dengan cara klik data, lalu pilih data analisis, lalu kita pilih F-test to sample for variance, ya. Lalu klik OK. Nah, untuk variabel pertama, kita pilih yang kelompok eksperimen. Nah, untuk variabel yang kedua, kita pilih kelompok kontrol. Jangan lupa dicek list labelnya. Dicek lalu alfanya apa benar 0,05 dan ditaruh di output range di bawah gambar. Klik OK. Sudah diketahui analisis datanya, di sini diketahui F yaitu 1,82, kita beri tanda. Sedangkan untuk F tabelnya yaitu 2,53 dan seterusnya. Nah, dari sini dapat kita lihat sesuai dengan ketentuan, apabila F kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Jadi, simpulkan seperti ini. Karena F sama dengan 1,82 lebih kecil dibandingkan F tabel sama dengan 2,5, maka H0 diterima. Nah, kita juga bisa menganalisisnya dengan cara meninjau dari p-value-nya. Di sini p-value-nya diketahui 0,14. Kita beri tanda. Nah, diingat kembali. Untuk alfa tadi yaitu 0,05, yang artinya p-value di sini lebih besar dibandingkan alfa. Maka
sesuai ketentuannya jika P lebih dari sama dengan alfa, maka terima H0. Jadi seperti ini. P sama dengan 0,14. Kita beri simbol lebih dari sama dengan insert. Nah, lebih dari sama dengan, kita insert lagi simbol alfa. Nah, maka H0 diterima. Nah, yang artinya di sini H1 tersebut ditolak. Nah, setelah kita melakukan uji homogenitas, kita dapat lanjut menggunakan uji T independen sesuai dengan ketentuan. Dengan cara kita klik data, pilih data analisis, kita pilih yang t-test to sample assuming equal variance. Kenapa equal? Karena data yang telah diperoleh merupakan homogen. Kita beri tanda terlebih dahulu pada uji homogenitas, yaitu homogen. Nah, mengapa homogen? Karena sesuai dengan ketentuan, jika F kurang dari F tabel, maka H0 diterima, dan rakam populasi 1 dan 2 itu homogen. Karena data tersebut homogen, maka kita bisa melakukan uji T independen dengan cara klik data, pilih data analysis, lalu pilih t-test to sample assuming equal variance, equal yang artinya data tersebut homogen. Untuk variabel pertama, kita pilih sama, yaitu kelompok eksperimen. Lalu untuk variabel kedua, yaitu kelompok kontrol. Nah, untuk jangan lupa dicek list label, dicek alfa benar 0,05. Kita taruh di output range. Kita taruh bawah sini. Nah, klik OK. Nah, setelah diperoleh data berikut, kita dapat menganalisisnya. Di sini T-stat diketahui 1,87, sedangkan T-tabelnya yaitu 2,04. Dari sini kita dapat menganalisis bahwa T-tabel lebih besar dibandingkan T-hitung. Jadi, dapat disimpulkan seperti ini, karena min T-tabel sama dengan min 2,04 kurang dari T-hitung sama dengan 1,87 dan T-hitung kurang dari T-tabel sama dengan 2,04, yang artinya maka H0 diterima. Selain itu, kita bisa melihat dari p-value-nya. Di sini p-value-nya diketahui, kita beri tanda terlebih dahulu. P-value-nya yaitu 0,07, yang artinya jangan lupa alfanya tadi 0,05, yang artinya P sama dengan 0,07 lebih besar, sama kita beri tanda insert, lalu pilih simbol, kita pilih lebih besar sama dengan close, sama dengan kita pilih simbol lagi alpha. Nah, maka H0 juga diterima. Maka H0 diterima. Dari uji homogenitas dan juga uji T independen, dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, jadi H1-nya yang ditolak. Dengan kesimpulan, H0
Karena H0 diterima, maka kesimpulannya yaitu tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA dalam bahasa Inggris yang dihafal kelompok kontrol tanpa diiringi musik dan eksperimen yang diiringi musik. Jadi tidak ada perbedaan. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 2, yaitu uji T berpasangan atau paired. Yang tersedia yaitu data hasil pretest dan posttest terhadap uji keefektifan pelatihan 18 guru mapel IPA di Bangkalan. Nah, diasumsikan data berdistribusi normal dengan parameter yang diuji adalah rata-rata. Dengan H0 tidak ada perbedaan rata-rata antara hasil pretest dan posttest dari uji keefektifan pelatihan guru baru mapel IPA di Bangkalan, sedangkan H1 merupakan kebalikan dari H0. Dengan taraf signifikan yaitu 5% yang artinya atau 0,05 dengan taraf kepercayaannya yaitu 95%. Pada data berikut menggunakan uji T berpasangan yang sedikit beda dengan uji independen tadi yaitu melalui uji homogenitas, sedangkan uji T berpasangan ini kita tidak perlu melakukan uji homogenitas. Jadi kita langsung ke hitung uji statistiknya. Dengan cara pilih data, lalu klik data analyze, kita pilih t-test paired to sample for means. Karena di sini kita paired atau berpasangan, kita klik OK. Nah, untuk variabel pertama kita bisa klik pretest. Lalu untuk variabel kedua kita bisa pilih silver test. Jangan lupa di checklist label, alfanya benar 0,05. Output range-nya kita taruh di sini. Lalu klik OK. Nah, dari data yang telah diperoleh dapat dianalisis untuk t-statnya diperoleh min 5,04, sedangkan t-tabelnya yaitu 2,109. Nah, dari sini kita dapat analisis sesuai dengan ketentuan yaitu apabila T hitung kurang dari min T tabel maka tolak HO alias terima H1. Nah, di sini T hitungnya itu lebih kecil dibandingkan T tabelnya, maka dapat disimpulkan seperti ini. Karena T hitung sama dengan min 5,40 itu lebih kecil dari min T tabel sama dengan min 2,10, maka H1 diterima. Nah, selain itu kita bisa juga melihat dari p-value-nya, kita dapat menganalisis p-value-nya di sini diketahui yaitu 4,74 bla 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 kali 10 pangkat min 5 yaitu atau bisa disederhanakan menjadi 0,0047. Nah, sini kita beri tanda p-value-nya. P sama dengan 0,00047 yang artinya kurang dari alfa. Alfanya tadi berapa? 0,05. Sesuai dengan ketentuan, apabila P kurang dari alfa, maka tolak HO dan terima H1. Kurang dari, kita insert, pilih simbol, klik alfa, lalu insert, close. Maka tolak H0 dan terima
alias terima H1. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa sesuai data yang telah diperoleh, H0 tersebut ditolak dan H1 yang diterima. Dengan kesimpulan seperti berikut. Kesimpulannya yaitu ada perbedaan rata-rata antara hasil pretest dan posttest dari uji keefektifan pelatihan guru baru mapel IPA di Bangkalan. Nah, dari pengerjaan soal berikut, untuk soal 1 dan soal 2 dapat disimpulkan bahwasanya untuk uji T independen, kita perlu melakukan uji homogenitas dan perlu melakukan perhitungan untuk variansi sebagai untuk mengetahui variabelnya. Sedangkan untuk uji T berpasangan, kita tidak perlu melakukan uji homogenitas dan bisa langsung melakukan t-test untuk paired-nya atau uji T berpasangannya. Dan pada soal nomor 1, H0 yang diterima, sedangkan untuk pada soal kedua, H1 yang diterima. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan sengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.